Apa kondisi dari Vaskes dan juga Nakes kita? Apakah memang bisa dikatakan sudah kolaps? Iya, kalau kita berbicara mengenai kolaps ya, rasanya ini tidak benar ya, karena layanan kesehatan tetap memberikan pelayanan semaksimum mungkin ya untuk kondisi yang kita hadapi saat ini. Artinya kalau kita melihat bahwa memang situasi saat ini kita mengalami yang kita sebut sebagai over capacity ya, mengingat memang jumlah pasien COVID-19 yang dalam beberapa hari ini kan meningkat cukup tajam sampai dengan 4 sampai 6 kali ya. Nah, tentunya kondisi inilah yang menyebabkan tentunya kondisi yang sangat sulit untuk fasilitas pelayanan kesehatan mengoptimalkan dengan sarana dan prasarana yang ada. Jadi kalau dikatakan kolaps, rasanya kurang tepat karena kita masih berusaha memberikan pelayanan sebaik mungkin. Hanya memang terjadi over capacity dikarenakan jumlah kasus yang datang dalam jumlah yang besar dan dalam waktu yang bersamaan. Baik, Dokter Nadia, berarti sepertinya kurang layak begitu ya untuk dikatakan kolaps begitu kondisinya. Tapi kalau mengingat terkait bor begitu di Pulau Jawa, nah ini menurut Anda seperti apa? Apakah memang sudah mencapai angka kritis? Ya, betul bahwa peningkatan kasus sehingga menyebabkan tentunya kondisi tempat keterisian khususnya di provinsi-provinsi di Pulau Jawa ini sudah ada yang mencapai lebih dari 80% ya. Kita tahu rata-rata semua provinsi yang ada di Pulau Jawa, mulai dari Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur, ini tingkat keterisian tempat tidurnya sudah mencapai lebih dari 80% ya. Bahkan untuk Banten, DKI, dan Jawa Barat itu juga sudah mencapai lebih dari 90%. Nah, ini tentunya harus menjadi kewaspadaan kita ya untuk kemudian segera menambah tempat perawatan, baik untuk tempat perawatan isolasi maupun tempat perawatan untuk kasus-kasus intensif. Baik, Dokter Nadia, Anda berbicara terkait ketersediaan dari untuk ruang perawatan dan juga adanya over capacity ini, bagaimanakah? Ataupun kalau boleh tahu bagaimana langkah dari Kemenkes itu sendiri, apakah memang penerapan adanya rumah sakit lapangan juga ikut membantu? Ya, yang pertama adalah untuk mengurai antrian yang terjadi di tempat-tempat emergensi, yaitu untuk triase. Ya, kita juga sudah bekerja sama misalnya untuk Provinsi DKI melakukan penambahan tenda-tenda darurat di 21 fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di DKI. Kemudian selanjutnya kita juga menyiapkan Wisma Haji yang nanti akan menjadi berfungsi sebagai rumah sakit darurat lapangan juga. Jadi artinya kita terus berusaha menambah layanan-layanan dan tempat perawatan ini untuk bisa menangani kasus-kasus COVID-19. Selain itu kami mendorong juga masyarakat dengan COVID-19 yang positif tetapi tidak ada gejala dan yang memiliki gejala ringan untuk bisa melakukan isolasi secara mandiri atau terpusat. Untuk yang melakukan isolasi mandiri di rumah, kita juga kemarin sudah meluncurkan ya suatu pelayanan telemedicine yang memudahkan masyarakat yang positif tapi kemudian akan melakukan isolasi mandiri itu mendapatkan tentunya pelayanan konsultasi dan pengobatan dari tenaga kesehatan. Nah, ini merupakan juga upaya kita untuk mendorong supaya tidak banyak kasus-kasus yang sebenarnya ringan atau tidak bergejala itu jatuh pada kondisi yang berat sehingga membutuhkan pelayanan rumah sakit. Yang kita tahu bahwa pelayanan rumah sakit saat ini cukup berat dikarenakan cukup banyak kasus-kasus yang harus ditangani. Jangan lupa untuk install aplikasi CNBC Indonesia dan bisa di-download di Play Store dan juga App Store untuk mengikuti perkembangan berita informasi terkait ekonomi dan juga bisnis.